kami menyambut dengan hangat sekali inovasi KRIS oleh Bank Indonesia karena itu membantu inklusi keuangan. Betul sekali. Ya, trust itu nomor satu. Trust dari pengguna sama merchant sama semuanya itu memang menjadi keunggulan kita juga sebagai Dana. Halo Sobat Investor, apa kabar? Senang banget saya Kiaran kembali ketemu sama kamu lagi di Fincast, your home of finance and investment. Udah lama dengar tepuk tangan kru dari Fincast. Tepuk tangan dulu ya. Itu yang membuat saya semangat sekali di setiap episode dari Fincast ya, mendengar suara tepuk tangan walaupun wujudnya nggak kelihatan. Oke, ini kalau ngomongin soal episode Fincast, tentu saja gue bisa janjikan sama lo semua, ketika lo sudah nonton episode Fincast, lo akan membawa oleh-oleh cerita-cerita yang bisa lo teruskan ketika lo ngobrol sama teman-teman lo yang lain ya, ngobrol sama calon mertua dan lain sebagainya. Ketika ketemu sama mereka, lo ngobrol soal tren digital payment gitu kan. Lo mungkin akan menjadi calon menantu yang terdengar dan juga terlihat smart ya. Tapi kalau ngomongin soal pertumbuhan transaksi digital di Indonesia ini tentu saja semakin masif ya, tren cashless di masyarakat, dan hal tersebut tentu saja tercermin dari nilai transaksi uang elektronik yang meningkat dari waktu ke waktu nih ya. Nah, ini kalau ngomongin soal data nih, di Januari tahun 2024 Bank Indonesia ini mencatat nilai transaksi uang elektronik naik 39,28% secara year on year dan mencapai 83,37 triliun rupiah. Ini bukan angka yang sedikit, cukup signifikan, dan nominal transaksi KRIS ya, ini juga tercatat tumbuh 149,46% secara year on year mencapai 31,65 triliun rupiah. Jadi memang lebih peningkatannya lebih dari 100% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan tingginya transaksi digital ini tentu memberikan dampak yang gede banget untuk bisnis e-wallet dan juga dompet digital. Nah, gimana sih sebetulnya outlook ke depan untuk bisnis dompet digital serta tantangan apa aja yang akan dihadapi ke depan? Saat ini sudah hadir di studio Head of Corporate Development dari Dana, ada Mas Marcel Satria. Terima kasih. Ya akan ngomong-ngomong soal tentu saja bisnis dompet digital ke depan seperti apa. Thank you ya Mas Marcel sudah terima kasih hadir di Fincast, dan episode kali ini kita akan seru banget karena udah pasti banyak banget oleh-oleh seru ataupun cerita-cerita yang tentunya ini Sobat Investor bisa ceritain ke teman-teman yang lain. Oke. Ini kalau ngomongin soal data yang tadi sudah disampaikan, Bank Indonesia mencatat kenaikan nilai transaksi uang elektronik di Januari 2024 kan meningkat signifikan ya. Apakah itu juga terasa di Dana? Gimana? Tentu. Boleh dijelasin? Di Dana juga tentu terasa. Sebenarnya kebutuhan untuk pembayaran digital itu benar-benar memang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena sebenarnya apa sih yang terjadi di Indonesia? Di Indonesia itu kita tidak memiliki banyak metode pembayaran selain tunai. Sebelumnya ya, kalau kita lihat dari segi kartu kredit, Bank Indonesia juga mengeluarkan data bahwa kartu kredit peredaran di Indonesia itu sekitar 18 juta hanya. Tapi kalau kita lihat dari segi siapa sih pengguna kartu kredit yang unik, karena kan mungkin satu orang bisa memiliki beberapa kartu kredit kan, itu sekitar less than atau kurang dari 10 juta orang sebenarnya. Jadi kalau kita pikir 10 juta pengguna dari 280 juta penduduk Indonesia, itu sangat tidak ada penetrasinya sebenarnya. Lalu kalau misalnya kamu mau bayar dengan pembayaran kartu debit, secara otomatis bank itu karena alasan keamanan juga tidak akan memperbolehkan untuk transaksi online, ya kan? Jadi kalau ada kebutuhan untuk membayar sesuatu online, itu juga sulit, ya kan, untuk masyarakat Indonesia. Tapi kalaupun offline, berapa sih jumlah EDC di Indonesia? Kurang dari 2 juta. Jadi hanya 2 juta merchant yang memiliki EDC. EDC itu mesin ya, mesin untuk menerima pembayaran kartu, mau kartu debit, kredit, apapun. Itu sebenarnya jadi kita lihat ya, di Indonesia 280 juta penduduk, di mana banyak tidak memiliki instrumen pembayaran yang tepat, dan juga acceptance, namanya acceptance, merchant acceptance-nya juga sangat dikit untuk kartu. Makanya di pembayaran digital itu ada peluang yang besar, dan kami sangat menyambut dengan hangat inovasi baik dari pemain seperti kita, maksudnya di lapangan dompet digital, perbankan, maupun dari regulator untuk mendorongkan inovasi
pembayaran digital. Oke, dulu beberapa waktu yang lalu lah ya, nggak kemudian ngebayangin gimana kita dapat melakukan transaksi tanpa menggunakan uang tunai gitu ya, karena dengan melakukan transaksi dengan uang tunai, katakanlah gitu, say untuk satu konteks transaksi yang sangat-sangat konvensional, itu yang paling difavoritkan oleh masyarakat gitu. Betul. Ya, kalau nggak pegang cash tuh kayaknya gimana gitu. Betul. Dan kayaknya bertransaksi dengan menggunakan platform transaksi digital dan lain sebagainya itu tuh kayaknya beberapa tahun yang lalu sih, kayaknya tuh jauh banget. Tapi sekarang itu kayak sudah ada di depan mata, kita sedang lakukan itu, kita menggemari itu, dan pertumbuhannya sangat-sangat signifikan gitu ya. Dulu kebayang nggak sih growth-nya bisa segini cepet atau terprediksi waktu itu? Mungkin dari obrolan teman-teman di Dana tuh seperti apa? Kalau misalnya dari Dana, di dalamnya ya memang pertumbuhannya itu sesuatu yang ya selalu overachieve ya, maksudnya selalu lebih dari ekspektasi kita, dan itu bagus sebenarnya. Itu berarti bahwa kita sebagai layanan itu diperlukan dan dibutuhkan dan disayangkan gitu oleh masyarakat kan, maksudnya diinginkan. Tapi kalau misalnya kita lihat apakah ini luar dari ekspektasi, kalau kita melihat dari secara makro, tidak juga. Lihat saja misalnya. Artinya masih ada space yang bisa dieksplor lagi. Masih. Growth-nya masih bisa lebih dari sekarang gitu ya. Masih. Ini baru permulaan. Menurut saya ini baru permulaan. Jadi walaupun ini kayak adegan di film ini baru permulaan gitu ya. Betul. Baru mulai. Karena kita lihat aja nih penetrasi digital payment. Kita balik, ada satu survei lagi atau satu riset dari Bain, Temasek dan Google, namanya Economy 2023. Nah, setiap tahun mereka rilis nih ekonomi digital Indonesia dan juga Asia Tenggara itu sebesar apa sih? Dan menurut mereka, kalau saya lihat juga datanya ya, digital payment aja di 2023 diperkirakan sekitar 313 billion US dollar. 313 billion US dollar. Dan itu diperkirakan di 2030 akan menjadi sekitar 760 billion US dollar. Jadi lebih dari 2 kali. Dan kenapa sih sebenarnya kita melihat potensinya besar? Even 313 billion US dollar untuk kita punya GDP atau PDB Indonesia. PDB Indonesia sekarang sekitar 1,1 triliun ya kalau tidak salah. Jadi itu penetrasinya masih kecil banget. Nah, kita lihat aja dari experience atau pengalaman negara lain, India ataupun Cina ya. Mereka itu memiliki penetrasi payment digital atau pembayaran digital yang jauh lebih tinggi. Lebih dekat ke volume PDB mereka. Artinya bahkan melebihinya. Baik. Artinya si potensi ini akan kita explore dalam waktu dekat in terms of mungkin sampai dengan akhir tahun 2024, atau masih memerlukan beberapa waktu ke depan untuk kemudian bisa menikmati potensi tadi ya yang Anda tadi sampaikan gitu. Mas Anda kapan itu kemudian dapat tereksplor secara baik secara potensi? Menurut saya kalau untuk menjadi di level misalnya India atau apa, mungkin 2, 3, 4 tahun bisa. Nah, itu tergantung beberapa hal. Infrastruktur yang harus dipersiapkan, infrastruktur pembayaran yang bagus, yang memadai, baik dari regulator maupun dari kami sebagai penyedia jasa pembayaran. Ya, jadi kita semua harus siap nih untuk memproses begitu banyak transaksi. Dana hari ini aja satu hari kami bisa proses sekitar lebih dari 20 juta transaksi. Jadi untuk volume transaksi tersebut itu perlu sekali suatu infrastruktur yang memadai, dan pengamanan, perlindungan konsumen, dan juga ya semuanya harus smooth. Walaupun memang dengan kondisi infrastruktur yang katakanlah dibandingkan dengan negara-negara yang lain yang lebih advance gitu ya, kita kemudian masih ada keterbatasan, tapi secara growth ini dapat termanfaatkan dengan baik walaupun kondisi infrastrukturnya belum kemudian ideal gitu ya. Bisa ngebayangin kalau infrastrukturnya semakin ideal, ini potensi ekonomi digital bisa tergarap tuh bisa lebih maksimal lagi gitu ya. Karena Indonesia sebagai salah satu negara yang potensi pertumbuhannya luar biasa. Ini kalau ngomongin soal tentu saja berbagai macam upaya lah ya yang dilakukan oleh regulator Bank Indonesia, kan ini sudah memfasilitasi layanan kris antar negara, di antaranya adalah di
Singapura, kemudian juga Korea Selatan. Dan apakah ini sebetulnya juga menjadi salah satu hal yang mendukung kinerja dari Dana di tahun 2023 dan secara yang tercapture setidaknya gitu ya di awal tahun 2024 ini seperti apa, sejauh mana fasilitas-fasilitas ini juga sebetulnya memang ternyata dirasakan manfaatnya gitu oleh operator-operator. Sebenarnya sebelum kita bicarakan kris antar negara, kita bisa juga bicarakan kris domestik. Secara domestik pun pertumbuhannya itu luar biasa. Kita lihat aja, tadi kan saya bilang EDC di Indonesia untuk merchant itu kurang dari 2 juta. Merchant yang accept atau menerima pembayaran kris sekarang menurut data Bank Indonesia itu sekitar 31 juta. Jadi dari segi acceptance atau dari segi penerimaan pembayaran oleh merchant, kris itu udah jauh lebih tersebar. Ya. Dari segi pengguna pun juga jauh lebih tinggi. Yang seperti Mas Wiki udah bilang juga kan, 46 juta pengguna kris dari semua aplikasi. Ya, di dalam 1 bulan. Ya, 1 bulan 46 juta pengguna. Dan itu akan bertumbuh terus, tapi itu luar biasa. Jadi sebenarnya kami menyambut dengan hangat sekali inovasi kris oleh Bank Indonesia karena itu membantu inklusi keuangan. Betul sekali. Nah, kebutuhan pembayaran untuk orang Indonesia itu jauh lebih banyak of course di dalam domestik ya. Jadi kita memang mau bayar warung, mau bayar makan gitu, ngafe, ngopi, bahkan kalau mau bayar biaya-biaya apapun antara beberapa korporasi juga bisa dengan kris. Gitu. Jadi itu suatu sistem dan infrastruktur dan inovasi yang bagus sekali. Antar negara kami lihat juga karena ada keinginan untuk negara ASEAN untuk lebih dekat lagi secara sistem perbankan dan pembayaran, itu kami melihat inovasi yang bagus sekali. Dan Dana adalah salah satu penyedia jasa pembayaran yang sebenarnya dipilih oleh Bank Indonesia untuk langsung membantu trial untuk kris antar negara ini. Jadi kami memang yang menginovasikan infrastruktur antara misalnya kris Indonesia dengan Thai QR. Thailand punya QR. Dan juga dengan Singapura kami juga sudah terintegrasi. Jadi bisa dipakai nih Dana, bisa kalau jalan-jalan ke Thailand, jalan-jalan ke Singapura atau ke Malaysia bisa dipakai. Dan ada lagi banyak negara yang kami lagi kerjakan bersama dengan Bank Indonesia. Based on findings dari Dana sendiri, apa sih sebetulnya yang membuat transaksi digital menggunakan kris ataupun mungkin menggunakan metode lain begitu digemari oleh masyarakat gitu ya? Mengapa ini kayaknya secara pertumbuhan sangat eksponensial sekali, sangat rapid sekali pertumbuhannya gitu. Dan bicara mengenai potensi ataupun mungkin capaian dari pertumbuhan ini, tentu saja juga kita kemudian kalau lihat dari sisi yang lain, ada juga ternyata yang memang belum tersentuh gitu. Apa yang kemudian menjadi challenge, mengapa kemudian sebarannya belum terlalu maksimal. Kemudian apa saja alasannya yang membuat metode pemberian digital ini pertumbuhannya sangat-sangat masif gitu di Indonesia. Based on findings dari Dana sendiri seperti apa? Kenapa bisa pertumbuhannya masif sampai hari ini? Ya itu lihat lagi dari segi demand sama supply. Kalau kita lihat dari segi demand, dari segi usernya, penggunanya, barrier to entry atau cara mereka bisa menjadi pengguna pembayaran digital itu jauh lebih rendah daripada barrier to entry untuk menjadi pengguna kartu kredit. Ya kan? Dari persyaratannya banyak banget kalau pengen punya kartu kredit ya. Betul. Saya aja sulit dapat kartu kredit. Saya juga kayaknya udah pernah punya kartu kredit dari sebuah bank, kayaknya oke banget gitu ya. Tapi ketika misalnya apply untuk kartu kredit di bank yang lain nggak di-approve gitu ya. Itu kayaknya saya sakit hati banget rasanya gitu ya. Anyway, itu berarti memang secara kualifikasi untuk bisa mendapatkan kartu kredit sebagai metode pembayaran juga memang tidak mudah gitu ya. Tapi ternyata untuk digital payment itu lebih mudah. Itu salah satu penyebabnya. Hanya diperlukan nomor telepon. Nomor telepon satu. Tapi kalau mau melakukan beberapa transaksi seperti transfer uang, ya jelas kita juga perlu melakukan KYC ya, Know Your Customer. Jadi kita akan memintakan data KTP untuk memastikan kamu itu beneran orang warga negara Indonesia dan sesuai regulasi ya dan peraturan. Jadi sebenarnya
barrier to entry-nya dari demand side itu jauh lebih rendah. Oke. Jadi of course untuk pengguna ya lebih gampang lah kalau pakai asal ada HP, dan HP pun smartphone di Indonesia penetrasinya tinggi sekali. Oke. Sekarang sekitar ada 190 juta smartphone di Indonesia. Untuk ya populasi 280 juta ya sangat tinggi. Ya kan? Jadi lebih gampang untuk pengguna menggunakan pembayaran digital. Dari sisi supply juga, which is dari merchant, itu juga lebih gampang. Kalau misalnya mau merchant warung kecil gitu, mau menerima pembayaran pakai kartu kredit atau kartu debit, berat sekali. Iya, betul. Kan perlu ada EDC-nya, EDC-nya perlu sinyal, Betul. ya kan, perlu juga listrik, perlu juga ada lagi biayanya yang cukup berat untuk para merchant. Ya. Jadi kalau kita lihat dari dua sisi supply sama demand, ya jelas pembayaran digital itu lebih pas untuk market Indonesia, Oke. untuk pasar Indonesia. Soal infrastruktur tadi juga masih menjadi kendala ya, terkait dengan sebaran dari layanan digital payments di Indonesia belum semasif negara-negara yang lain. Which is itu kita tadi udah obrolin. Oke, belakangan ada satu istilah lebih deg-degan ketinggalan handphone dibanding ketinggalan dompet gitu ya. Betul. Itu untuk ngegambarin sebetulnya digital wallet di Indonesia itu udah sebegitu pentingnya ya. Betul Mungkin sekali. Mas Marcel bisa cerita soal ini. Iya, betul. Kita juga sebagai Dana sebenarnya kita punya mantra itu ganti dompet. Oke. Ganti dompet atau dompet digital. Ya kan, kita bukan dompet yang biasa. Apa sebenarnya artinya? Artinya ya memang begitu. Kalau kamu sudah memiliki Dana, itu semuanya sudah bisa dilakukan di di HP Anda, gitu kan. Jadi di Dana sebenarnya kita ada fitur juga Dana Wallet. Dana Wallet atau dompet Dana itu bisa save kartu bank dari manapun juga bisa di save, dan bahkan kalau mau melakukan pembayaran online atau kris atau apapun dengan sumber dananya dari kartu bank tersebut bisa. Jadi kita yang menginovasi beberapa cara untuk menggantikan dompet Anda. Jadi ya sama seperti dompet fisik. Di dalam dompet fisik kan ada KTP, kartu asuransi, kartu bank, tunai. Di dalam dompet digital Dana ada juga tunainya itu e-money yang di top up balance kan. Terus kartu bank juga bisa di save, dan kartu lain seperti loyalitas untuk beberapa merchant itu juga bisa di save. Kupon, voucher, nggak harus tuh bawa yang fisik lagi kan. Pokoknya semuanya bisa makin lengkap dimasukin dalam sebuah aplikasi gitu ya, ataupun mungkin dalam sebuah operator digital payment. Yang menarik adalah ini kemudian tidak hanya disesaki oleh operator teman-teman di digital payment, tapi juga perbankan juga punya gitu ya. Mereka dengan kemudian database nasabah masing-masing mencoba menggunakan itu gitu ya sebagai base, mereka kemudian bisa menyebarkan ataupun meningkatkan penggunaan ataupun download dan lain sebagainya. Dan juga yang menarik adalah ini kan juga menyumbang dinamika dalam map persaingan lah ya di digital payment di Indonesia. Nah, gimana lo ngeliat ini, Mas Marcel? Ya, itu bagus. Sebenarnya kita sangat menyambut inovasi dari semua pemain di sistem pembayaran sama di sistem keuangan Indonesia. Jadi sebenarnya kalau perbankan sudah berinovasi ya bagus. Seharusnya juga mereka berinovasi. Sama, kita pun terus berinovasi. Sebenarnya persaingan kita semua itu sama. Persaingan kita itu sebenarnya tunai. Karena cost of handling cash atau biaya untuk menghandle cash untuk merchant maupun untuk pengguna maupun untuk infrastruktur dan sistem keuangan itu cukup tinggi. Jadi untuk kita semua, kita mau meningkat pertumbuhan ekonomi kita, bukan hanya pertumbuhan ekonomi fisik tapi ekonomi digital. Dan juga dengan sistem pembayaran digital bisa tercatat juga sebenarnya semua aktivitas ekonomi yang sebelumnya tidak tercatat karena itu hanya menggunakan tunai. Jadi sebenarnya kita menyambut itu dengan hangat. Itu memang PR kita semua. Biarlah konsumen memilih yang paling gampang dan yang paling bagus. Baik.
Ini kalau ngomongin soal semua bisa ada di handphone gitu ya, semua bisa ada di sebuah aplikasi digital payment. So it means that you're put everything on a one basket in terms of manfaat dan juga resiko gitu ya. Saya pengen explore deh dari point of view operator digital payment sendiri, sejauh mana ini kemudian menjadi sebuah concern dan sejauh mana ini juga dapat diakomodir dengan berbagai macam barrier untuk kemudian membuat transaksi gitu ya dengan menggunakan digital payment ini ataupun dompet digital menjadi satu hal yang sangat-sangat convenient dan juga sangat-sangat nyaman dan juga aman gitu. Karena kan masyarakat udah put the trust di aplikasi ini gitu. Nah, gue pengen mengeksplor dari point of view operator sendiri gimana sih mengenai ini? Ya, trust itu nomor satu. Trust dari pengguna sama merchant sama semuanya itu memang menjadi keunggulan kita juga sebagai Dana. Karena apa? Dana itu dari awal sudah melakukan sertifikasi beberapa hal. Misalnya untuk yang tadi saya bilang saving cards atau binding card ke dalam wallet, itu juga sebenarnya kita tersertifikasi dengan PCI DSS, ya kan? Jadi itu dengan standar yang sama seperti perbankan. Dari segi proteksi atau perlindungan data konsumen pun kita juga sangat strict dalam Dana. Kita sangat strict karena kita memiliki sertifikasi ISO 27001. Ya kan, berarti bahwa kami sangat strict dengan perlindungan data pribadi dan kita juga terus mengikuti dan menyambut dengan hangat perundang-undangan yang baru tentang perlindungan data pribadi. Selain itu, IT security kami juga salah satu yang terbaik. Kalau di benchmark dengan semua aplikasi yang ada di Indonesia, kami memang unggul. Cyber security kami untung-untungnya selama ini tidak pernah terhack dan tidak pernah ada kegagalan yang material. Berarti orang itu bisa mengandalkan Dana untuk melakukan transaksi kapanpun 24 jam 7 hari 365 hari setahun. Baik. Serunya adalah setiap stakeholders melengkapi dirinya sendiri untuk membentengi ini menjadi sebuah ekosistem yang aman dan juga nyaman gitu. Betul. Ya, karena kan kalau ngomongin soal potensi dari ekonomi digital sendiri, pengennya sih ini growing gitu ya, dengan kemudian semua bisa mendapatkan manfaat dan juga bisa nyaman gitu memanfaatkan ini semua. Kalau ngomongin soal hal-hal yang sebetulnya paling dibutuhkan oleh industri ya, dari regulator tuh apa sih sebetulnya supaya kita semua bisa memanfaatkan potensi yang begitu besar ini gitu. Apa aja yang paling dibutuhkan dan in terms of urgency gitu ya, memang urgent untuk disiapkan, kemudian juga diberikan lah dalam hal regulasi ataupun mungkin infrastruktur. Apa dari point of view industri? Ya, kalau dari point of view industri sebenarnya regulator Bank Indonesia sudah melakukan hal yang bagus sekali sekarang. Mereka selalu melibatkan kami sebagai pemain industri untuk semua regulasi yang terbaru. Jadi sebenarnya regulator sudah melakukan hal yang fair ya. Mereka juga make sure dan mereka juga memastikan bahwa setiap pemain industri itu bisa survive, ya kan. Jadi mereka mengerti bahwa semua inovasi ini memang dilakukan oleh para pemain industri. Tapi infrastruktur dan juga regulasi itu bisa membantu untuk mendorong inovasi tersebut. Jangan sampai regulasi tersebut itu menghambat. Ya kan? Jelas itu juga yang dibutuhkan itu industri dan para pemain industri juga harus mengingat sebenarnya goal kita semua itu sama. Goal kita itu inklusi keuangan dan literasi keuangan yang membantu, mendorong dan memajukan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Ngomongin soal inklusi keuangan, mungkin bisa dijelasin sedikit gimana sih penetrasi Dana di daerah di luar kota-kota besar ya? Itu gimana pertumbuhannya dan seseru apa ceritanya, Mas Marcel? Ya, menurut kami sebenarnya pertumbuhan Dana di dalam daerah itu cukup besar dan bahkan pengguna Dana mayoritas juga dari daerah, banyak. Bukan berarti kami tidak unggul juga di perkotaan. Kami juga menurut kami sih sangat
terpenetrasi juga di kota-kota besar. Tapi yang kami lihat dari data kami di daerah pun juga cukup besar. Jadi itu menunjukkan bahwa layanan keuangan digital kami dan juga service user experience kami, aplikasi kami secara keseluruhan itu bukan hanya dibutuhkan tapi juga diinginkan oleh masyarakat, mau di kota maupun di daerah. Betul, karena secara manfaat sendiri masyarakat udah bisa menikmati manfaatnya seperti apa begitu ya, terkait keberadaan dari teman-teman di dompet digital begitu. Oke, Mas Marcel, sebetulnya masih pengen ngobrol, cuman waktu kita terbatas. Terima kasih ya udah ngobrol-ngobrol di Fincast. Beri tepuk tangannya paling meriah dulu dong untuk Mas Marcel dari Dana yang udah cerita-cerita sama kita soal peta transaksi digital di Indonesia seperti apa. Yang jelas sih ditunggu terus terobosan-terobosannya dan juga layanan-layanannya ya, supaya kemudian masyarakat bisa lebih nyaman lagi dalam melakukan transaksi dengan menggunakan platform dompet digital yang ada di Indonesia. Sukses. Jangan kapok-kapok untuk main terus di Fincast, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Dan untuk sobat investor, jangan lupa untuk terus menyaksikan berbagai macam episode dari Fincast untuk menyaksikan episode-episode menarik lainnya. Saya Wiki Adrian, dah.